Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, biarlah kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, nats ini sesungguhnya berbicara tentang sukacita Daud dan seluruh umat Israel. Di mana setelah melewati masa-masa sulit, masa-masa kekalahan, masa-masa kelam dan masa-masa peperangan, akhirnya mereka menang menghadapi seluruh musuh-musuhnya. Dan itu terwujud dari bagaimana tabut perjanjian Allah yang selama ini tidak lagi ada di Yerusalem. Tapi akhirnya Daud beserta seluruh pasukannya berhasil merebut kembali tabut perjanjian Allah itu dan membawa pulang ke Yerusalem. Tentu kita tahu bahwa tabut perjanjian adalah sebagai simbol kehadiran Allah sebagaimana mereka memahaminya. Ketika tabut itu bersama-sama dengan mereka, itu artinya identitas mereka sebagai umat pilihan sungguh-sungguh ada. Namun ketika tabut perjanjian itu tidak bersama dengan mereka, artinya mereka telah kehilangan identitas. Sebab bagi mereka, kehadiran tabut perjanjian itu adalah wujud nyata kehadiran daripada Allah itu sendiri. Maka tidak ada sukacita yang paling besar dalam kehidupan mereka selain ketika tabut itu tinggal bersama dengan mereka. Maka ketika tabut itu kembali lagi bisa dibawa mereka, itu adalah sukacita yang paling besar yang boleh dirasakan oleh Daud dan seluruh umat Israel. Saudara-saudari, itulah yang mendorong Daud mengajak seluruh umat Israel untuk datang mempersembahkan segala yang baik kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Dia dan masuk ke dalam pelataran bait Allah. Artinya pengenalan mereka akan tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mendorong mereka untuk datang sujud, bersyukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka jikalau motivasi yang seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan senantiasa semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menghitung-hitung setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maka kita boleh sadar sesungguhnya kita sudah sangat kurang rajin untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu melalui gerejanya kepada Tuhan, itu artinya dengan pengenalan dari setiap kebaikan dan pemberian Tuhan, maka kita akan sadar bahwa betapa sedikitnya atau tidak ada apa-apanya yang boleh kita berikan, yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan jika diperbandingkan dengan segala yang kita terima dalam kehidupan kita. Maka ketika teks ini mengajak umat Israel untuk senantiasa bersyukur memuji Tuhan, maka teks ini juga mengajak kita, saudara-saudari, dalam seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini untuk senantiasa sujud dan bersyukur kepada Allah. Sehingga dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita boleh disirami oleh kebenaran firman ini dan senantiasa kita boleh mengenal betapa baiknya Tuhan dalam menopang dan memberkati kita. Karena itu selamat berkarya. Kiranya Tuhan Allah senantiasa memberkati dan menyertai saudara. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kami, secara khusus melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa sujud menyembah-Mu, karena kami mengenal setiap kebaikan dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa dikuatkan untuk melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.